Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhazim Mustafa Bana, NIM 2105113320. Baiklah, saya sekarang akan membacakan atau menjawab soal-soal ujian akhir semester ilmu urai. Baiklah, nomor 1, jelaskan 5 macam gerak sendi. 1. Sendi peluru adalah sendi yang dapat bergerak ke segala arah. Yang kedua, sendi engsel adalah sendi yang dapat bergerak ke satu arah saja. Yang ketiga, sendi geser adalah sendi yang dapat berputar. Yang keempat, sendi pelana adalah sendi yang dapat bergerak ke depan, ke belakang, kanan, dan kiri. Sendi kaku adalah sendi yang gerakannya terbatas. Baiklah, nomor 2. Sebutkan 8 jenis nama sendi yang terdapat pada manusia. 1. Superior radio ulnaris, yaitu antara sendi yang menghubungkan tulang hasta dan tulang ulna. Yang kedua, interkalpar adalah sendi yang menghubungkan antara radius ulna dan karpal. Yang ketiga, artikulasio tubritis, sendi yang terletak antara humerus, radius, dan ulna. Yang keempat, artikulasio humerus adalah sendi yang terletak di sekitar bahu. Kelima, genum adalah sendi yang terletak antara femur dan tibia dan fibula. Yang keenam, artikulasio coxae adalah sendi yang menghubungkan antara femur dan tulang coxae. 7. Sternoclavicularis adalah sendi yang menghubungkan sternum dan scapula. 8. Talaguralis adalah sendi yang menghubungkan tibia, fibula, dan patella. Baiklah, soal nomor 3. Sebutkan 4 kutub yang terletak pada jantung manusia. 1. Kutub trikuspid. Kutub ini merupakan kutub yang menjadi batas antara atrium atau serambi kanan dan ventrikel atau bilik kanan jantung. Yang kedua, kutub mitral. Kutub mitral merupakan kutub yang menjadi batas antara atrium kiri dan ventrikel dari jantung. Yang selanjutnya, kutub pulmonal merupakan kutub pembuluh paru-paru yang mengatur aliran darah dari ventrikel kanan menuju pembuluh paru-paru. Selanjutnya, kutub aorta merupakan kutub yang mengatur aliran darah dari ventrikel kiri menuju pembuluh aorta dan berlanjut ke seluruh tubuh. Dan selanjutnya, jelaskan 4 mekanisme peredaran darah sisteik dan perbedaan. Baiklah, nomor 4. Jelaskan mekanisme peredaran darah sisteik dan peredaran darah pulma. Sistem peredaran darah sistemik atau kecil. Baiklah, soal nomor 4. Jelaskan mekanisme peredaran darah sistemik
dan peredaran darah pulma. Peredaran darah sistemik. Sistem peredaran darah keluar dari serambi kiri, kemudian masuk ke paru-paru dan kembali ke jantung. Pada peristiwa ini terjadi difusi gas di paru-paru yang mengubah kadar CO2 atau karbon dioksida jadi darah menjadi oksigen setelah keluar dari paru-paru. Jantung di sini sangat memiliki pengaruh besar yang sistem peredaran darah kecil, yang mana meliputi bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri dan serambi kanan. Selanjutnya sistem peredaran darah pulmona. Peredaran darah dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung melalui serambi kanan. Saat darah terpompa keluar dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh, darah tersebut mengandung oksigen. Darah yang sudah mengandung oksigen nantinya akan kembali ke jantung melalui serambi kanan. Selanjutnya soal nomor 5, pengertian sistem respirasi dan 3 fungsi pernapasan. 1. Pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan dalam tubuh. Aliran darah akan mengalirkan oksigen ke sel tubuh dan membuang limbah karbon dioksida. Proses ini disebut respirasi internal. Pada proses ini, sel darah merah akan membawa oksigen yang diserap dari paru-paru ke tubuh melalui darah. Dan kedua, menciptakan suara. Udara yang menggetar di pita suara akan menciptakan sebuah suara. Suara ini dibentuk oleh struktur saluran pernapasan bagian atas. Selama bernapas, udara akan mengalir dari paru-paru ke kotak suara. Dan selanjutnya, mencium bau. Proses mencium bau dimulai dengan serat mencium bau yang melapisi rongga hidung. Saat udara memasuki rongga hidung, bahan-bahan kimia di udara akan mengaktifkan reseptor sistem saraf. Dan selanjutnya, sistem pencernaan pada manusia. Baiklah, sistem pencernaan itu adalah suatu organ, suatu jaringan organ yang berfungsi untuk mencerna makanan dengan cara mekanik maupun kimiawi, dan mengambil sari-sarinya protein yang dibutuhkan oleh tubuh, dan sisa-sisanya akan dikeluarkan dari tubuh. Mekanismenya diawali dengan mulut mengunyah makanan melalui proses mekanik yang dibantu oleh gigi, dan proses kimiawi yang dibantu oleh enzim amilas. Yang kedua, masuk ke kerongkongan. Kerongkongan merupakan jalur setelah mulut. Di kerongkongan ini terjadinya gerakan peristaltik. Peristaltik itu ialah gerakan meremas-remas makanan dan membawanya menuju lambung. Setelah tiba di lambung, makanan akan dihaluskan kembali dan dibantu oleh enzim-enzim. Setelah lambung, masuk ke usus halus. Usus halus itu adalah tempat mengambil sari-sari makanan, dan sisa-sisa makanannya akan menuju ke usus besar. Usus besar ini terjadinya pengeringan dan pembusukan pada makanan itu. Setelah terjadinya pembusukan usus besar, maka akan dikeluarkan
melewati anus. Dan soal nomor 7, jelaskan mekanisme terbentuknya urin. Mekanisme terbentuknya urin pada manusia ini. Nomor 7, jelaskan mekanisme terbentuknya urin. Proses terbentuknya urin dalam tubuh adalah suatu cara tubuh untuk mengeluarkan zat-zat metabolisme dan racun dalam tubuh serta kelebihan kadar air untuk memelihara kesehatan. Proses pembentukan urin ini melibatkan beberapa organ, terutama organ seperti ginjal, kantung kemih, dan saluran kemih seperti ginjal. Dari ginjal menyaring metabolisme tubuh dan mengatur pH darah serta menghasilkan sel darah merah. Masuk ke ureter. Ureter ini adalah saluran dari ginjal menuju kantung kemih melalui proses peristatik atau setitik-setitik, sedikit-sedikit. Dan yang ketiga, kantong kemih. Kantong kemih ini adalah tempat berkumpulnya urin. Tempat penyimpanan urin orang dewasa bisa seperti 5 sampai 300 sampai 500 mili dan uretra. Uretra ini adalah saluran dari kantung kemih menuju ujung penis atau vagina. Panjang laki-laki bisa sampai 20 cm, yang perempuan bisa 4 cm. Dan ya ada otot cincin agar cairan ini tidak bocor. Baiklah, yang soal nomor 8, sebutkan indera organ pada sistem. Soal nomor 8, sebutkan indera organ pada sistem beserta fungsinya. 1. Mata. Satu organ seperti mata fungsinya untuk melihat, indera penglihatan. 2. Indera pendengaran seperti telinga. Dan nomor 8, sebutkan organ indera dan beserta fungsinya. 1. Mata, fungsinya untuk melihat. 2. Telinga, fungsinya untuk mendengar. 3. Hidung, fungsinya untuk mencium. 4. Lidah, fungsinya untuk mengecap. Dan terakhir, kulit, fungsinya untuk meraba. Yang ke-9, jelaskan mekanisme melihat dan mendengar. Melihat adalah cahaya masuk ke telinga, akan diteruskan ke pupil, kemudian diteruskan ke retina, kemudian ditangkap oleh lensa hingga bisa dikirim ke saraf menuju otak, dan di otak tersimpan dalam bentuk gambar. Mendengar adalah suara yang masuk ke kupil telinga dan juga disampaikan ke otak, dan di otak itu bisa terbentuk gambar seperti itu. Dan soal yang terakhir, nomor 10, hubungan antara sistem saraf dan indera merupakan merupakan kesatuan dari sistem koordinasi yang saling berhubungan. Sistem saraf berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangkaian ke seluruh tubuh. Alat indera merupakan alat pada tubuh dapat menangkap rangsangan karena pada alat indera terdapat ujung saraf sensorik. Contohnya panas, api yang mengajar kulit. Sistem saraf menerima rangsangan berupa panas, dan kulit sebagai alat indera akan merasakan panas tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.